Salve fratres. Welcome back to the jungle of Protestantism. Kali ini saya mau mengajak kita untuk membahas sola scriptura, ya. Apa itu sebenarnya sola scriptura? Dari komentar-komentar yang masuk dalam video-video terdahulu saya, rupanya banyak orang Protestan yang keliru menyamakan begitu saja scriptura dengan sola scriptura. So, mari kita bahas ya. Kita meluruskan kekeliruan konseptual di dalam polemik Kristen. Penegasannya adalah bahwa scriptura bukan sola scriptura. Ya. Sebagai pendahuluan, kita mesti mencintai kitab suci, tapi dengan akal sehat. Ya. Bagi banyak saudara kita dari kalangan Protestan, Alkitab adalah pusat iman, dan itu hal yang benar dan patut diapresiasi. Namun dalam semangat membela firman Tuhan, seringkali mereka jatuh pada kekeliruan mendasar, menyamakan scriptura, kitab suci, dengan sola scriptura, hanya kitab suci saja sebagai satu-satunya otoritas iman. Sekilas tampak sejalan, namun secara logis dan filosofis, keduanya adalah dua hal yang sangat-sangat berbeda, dan menyamakan keduanya justru mengarah pada kontradiksi dalam iman itu sendiri. Nah, pembahasan kita pada malam ini bertujuan untuk meluruskan kesalahpahaman tersebut, bukan demi menang debat, tetapi demi kebenaran dan keutuhan iman Kristen. Mari kita lihat definisinya. Apa itu scriptura dan apa itu sola scriptura? Scriptura adalah kitab suci, wahyu ilahi yang tertulis, yang diilhamkan oleh Roh Kudus dan ditulis dalam konteks iman umat Allah. Ini diterima sepenuhnya oleh Gereja Katolik. Sementara sola scriptura adalah doktrin yang muncul dari reformasi abad ke-16 yang menyatakan bahwa hanya kitab suci yang menjadi satu-satunya sumber otoritatif bagi iman dan moral Kristen. Dalam doktrin ini, tradisi dan magisterium tidak memiliki otoritas normatif. Dengan kata lain, scriptura adalah isi, sementara sola scriptura adalah metode. Mencintai kitab suci tidak otomatis berarti harus menerima metode sola scriptura. Itu seperti mencintai ilmu kedokteran, lalu menolak seluruh tradisi rumah sakit dan pendidikan dokter. Nah, ada kekeliruan reduksionisme, mengambil bagian dan menolak keseluruhan. Secara logis, sola scriptura adalah bentuk reduksionisme epistemologis. Dia mengakui satu sumber kebenaran, kitab suci, sambil menolak sumber lain yang sah dan historis, yaitu tradisi apostolik dan ajaran gereja. Ini seperti seseorang yang mengakui keberadaan hukum gravitasi, tetapi menolak keberadaan atmosfer, magnet bumi, dan struktur alam semesta yang membuat kehidupan mungkin terjadi. Apakah hukum gravitasi benar? Iya, tapi menolak keseluruhan ekosistemnya membuat pemahaman kita pincang. Demikian pula, kitab suci itu benar dan diilhamkan. Tapi kitab suci tidak pernah berdiri sendiri. Dia lahir dari tradisi dan komunitas iman. Bahkan daftar kitab-kitab suci itu sendiri yang disebut kanon tidak berasal dari kitab suci, melainkan dari keputusan gereja di bawah terang Roh Kudus. Ada masalah otoritas. Kitab suci tidak bisa menetapkan dirinya sendiri. Salah satu pertanyaan filosofis yang sangat mendasar adalah, bagaimana Anda tahu bahwa Injil Lukas adalah firman Allah dan Injil Thomas bukan? Kitab suci tidak menyertakan daftar isinya sendiri. Tidak ada ayat yang menyatakan ini semua adalah 73 kitab yang terinspirasi. Kanon ditetapkan melalui konsili gereja, seperti konsili Hippo 393, konsili Kartago 397, dan konsili Trente 1546, berdasarkan tradisi apostolik. Maka sola scriptura bersifat self-defeating, membutuhkan otoritas gereja untuk mengakui Alkitab sebagai firman Allah, tetapi kemudian
menolak otoritas gereja sebagai tidak alkitabiah. Ini kontradiktif. Ya. Wahyu itu bukan buku saja. Wahyu adalah peristiwa yang hidup. Wahyu Allah adalah peristiwa historis yang hidup. Allah menyatakan dirinya melalui perbuatan dan sabda dalam sejarah Israel dan gereja. Sebagian dari wahyu itu dicatat dalam kitab suci. Namun sebelum ditulis, wahyu itu hidup dalam tradisi gereja, dalam pengajaran lisan, dalam liturgi, dan dalam kesaksian para rasul. Yesus tidak menulis buku. Dia mendirikan gereja. Para rasul mewartakan Injil bertahun-tahun sebelum satu ayat pun ditulis. Maka secara historis dan filosofis, tradisi mendahului kitab suci. Kitab suci lahir dari tradisi yang hidup, bukan sebaliknya. Nah, soal interpretasi. Kalau hanya Alkitab, mengapa ada ribuan tafsiran? Jika sola scriptura benar, maka seharusnya satu kitab suci menghasilkan satu iman. Namun faktanya, dalam konteks Protestan, kita justru menyaksikan ribuan denominasi dengan tafsiran yang saling bertentangan. Baptisan baik, ya atau tidak? Keselamatan bisa hilang atau tidak? Kehadiran Kristus dalam Ekaristi simbolik atau nyata? Dan lain-lain. Ini membuktikan bahwa kitab suci tidak bisa menjadi otoritas akhir tanpa otoritas penafsir yang sah. Tanpa magisterium, setiap orang menjadi paus bagi dirinya sendiri. Maka pada akhirnya bukan kitab suci yang menjadi otoritas, tapi subjektivitas pribadi yang membacanya. Nah, saudara-saudariku, mari kembali kepada akar, bukan ilusi kesendirian. Saudara-saudara, mencintai Alkitab berarti juga mencintai konteks historis dan komunitas ilahi yang telah merawat dan mewariskannya. Kitab suci bukanlah jatuh dari langit seperti meteor. Kitab suci adalah buah kasih Allah yang dijaga oleh ibu yang bernama gereja Katolik. Menyamakan skriptura dengan sola scriptura itu seperti mengira bahwa pohon bisa hidup hanya dengan buahnya saja. Padahal buah itu berasal dari akar, batang, dan tanah yang menopangnya. Membuang tradisi dan gereja sambil memegang Alkitab sama dengan memotong akar sambil berharap buah tetap segar. Mari kita jujur, yang kita cari adalah kebenaran, bukan pembenaran. Dan kebenaran itu bukan milik pribadi, tapi milik gereja yang adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. 1 Timotius bab 3 ayat 15. Nah, saudara-saudariku, sebagai referensi lebih lanjut, silahkan membaca Katekismus Gereja Katolik nomor 81 dan 82 yang menjelaskan hubungan antara kitab suci dan tradisi. Baca juga Dei Verbum, yaitu dokumen dari Konsili Vatikan II tentang wahyu ilahi. Baca juga Konsili Trente tahun 1546 tentang kanon kitab suci. Dan bacalah Joseph Ratzinger, Paus Benedictus ke-16, Theological Highlights of Vatican II. Gitu ya. Jadi sebagai penegasan, kalau Anda mencintai Alkitab, dan saya percaya Anda sungguh mencintainya, maka cintailah juga konteks historis dan komunitas iman yang telah merawatnya. Sola Scriptura bukan penghormatan pada Alkitab, tapi pengosongan konteks di mana Alkitab bisa dipahami dengan benar. Menyamakan Scriptura dengan Sola Scriptura itu seperti memegang Alkitab di tangan kanan sambil dengan tangan kiri memutus akar sejarah dan otoritas yang memberi kita Alkitab itu sendiri. Kalau semua orang bebas menafsir Alkitab sesuka hati, maka yang kita miliki bukan lagi otoritas kitab suci, tapi otoritas pribadi yang dibungkus ayat suci. Inilah saatnya kita jujur. Apakah kita benar-benar tunduk pada firman Allah, atau kita hanya tunduk pada pemahaman diri sendiri tentang firman Allah? Perbedaan ini kecil dalam kata, tapi besar dalam implikasi iman.
Tetapi perlu ditegaskan, Protestan sebenarnya tidak sola scriptura murni. Sola scriptura adalah slogan kosong yang dimaksud untuk menentang tradisi gereja Katolik dan magisterium gereja Katolik. Sola scriptura digunakan seperti biasa dengan menggunakan tripod. Reformasi Protestan sebagai tradisi dan magisterium evangelikalisme, yaitu para pendeta. Jadi dalam Protestan tetap dibutuhkan kitab suci, magisterium berupa ajaran para pendeta atau STT manapun, atau ya Calvinis, tradisi Calvinis, dan tradisi yang kokoh, yaitu tradisi pemberontakan abad ke-16. Good job Protestantisme.